kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita memulai ibadah kita. Semua adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik semua bangkit berdiri, mari kita sama-sama bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Katakan sekolah minggu. Sekolah minggu, anak-anak semua, bagi Allah cinta bangsa, hidup bersukaria. Kita puji cinta Tuhan menjamah. Adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita memuji Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan, katakan Yesus pokok dan lanjutkan dari terbit matahari.
Bapak yang baik, terima kasih buat saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan melalui ibadah kami, melalui ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan, dengan kesatuan hati kami Tuhan, kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat setiap adik-adik Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, baik yang di tempat lain Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam kehidupan mereka, menyertai dalam kehidupan mereka. Mereka Tuhan lebih semangat, lebih sungguh-sungguh Tuhan di dalam beribadah. Kami menyerahkan buat setiap kakak-kakak, buat guru-guru yang boleh melayani di saat pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan semua kami Tuhan diberkati melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap semangat, tetap bersuka cita. Kasih Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sungguh indah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama adik-adik kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Adik-adik dikasih Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelum itu kita akan lagu pujian firman-Mu pelita bagi kami. Jalanku
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Yesus melalui firman-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan tentang Stefanus. Nah, sebelum itu mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Baik, kalau udah dapat kakak akan bacakan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agung itu mendengarkan semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang Stefanus. Wah, tentang Stefanus nih, kita bisa lihat gambarnya di sini, oke? Nih, tentang Stefanus. Nah adik-adik, Stefanus ini begitu semangat memberitakan firman Tuhan. Nah, Stefanus mau memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dia percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini harus disebarkan supaya semua orang tahu dan bisa diselamatkan, dan tentunya tidak hidup di dalam dosa lagi. Wah, sikap Stefanus baik sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata di balik sifat atau sikap Stefanus yang baik, masih ada aja orang yang gak suka tuh. Nah, siapa yang gak suka? Nah, ternyata anggota Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan pemimpin agama tidak suka sama Stefanus. Nih, kita bisa lihat gambarnya. Dia akhirnya berpikir gimana ya caranya untuk menangkap Stefanus. Nanti kalau tidak ditangkap, banyak orang yang percaya Tuhan Yesus lalu bertobat. Duh, adik-adik, pikirannya jahat sekali ya, pikirannya itu tidak baik. Nah, selanjutnya adik-adik, Mahkamah Agung tadi membuat suatu rencana yang jahat. Mereka menangkap Stefanus, memfitnah Stefanus, mengatakan bahwa Stefanus melakukan hal yang buruk. Padahal Stefanus tidak melakukan hal yang jahat kan adik-adik? Nah, gimana nih kelanjutannya kak? Nah, apa yang terjadi? Wah, ternyata Stefanus ditangkap nih adik-adik oleh pemimpin-pemimpin agama tadi atau disebut dengan Mahkamah Agung. Tetapi, apa yang harus kita pelajari dari Stefanus? Stefanus ini orang yang begitu percaya, dia juga begitu berani. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Stefanus waktu ditangkap, mereka semua itu melempari Stefanus dengan batu. Wah, kita aja kalau dipukul sama teman udah kesakitan, apalagi kalau dilempar batu oleh banyak orang. Akhirnya sampai Stefanus mati adik-adik gara-gara dilempari batu. Nah, tetapi satu hal yang kita harus tahu, ketika Stefanus sebelum mati dia berdoa. Dia tidak lupa untuk berdoa. Dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, ampunilah dosa-dosa mereka." Wah, adik-adik, sungguh mulia sekali hati Stefanus. Kita harus belajar dari Stefanus. Coba lihat adik-adik, di akhir hidupnya dia masih sempat berdoa. Dia itu nggak lupa berdoa. Kita bisa lihat di gambarnya. Nah, kita bisa belajar dari Stefanus mengenai mengampuni.
Coba lihat kayak Stefanus, walau dia disakiti, tetapi dia mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Lalu bersaksi. Nah, kita harus berani nih bersaksi atas kebaikan Tuhan. Apa sih Kak bersaksi itu? Gimana sih bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Nah, adik-adik bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Misal nih, wah aku sehat, aku dipelihara oleh Tuhan. Banyak loh adik-adik, teman-teman kita yang gak bisa makan, gak bisa bersekolah. Tapi kakak percaya adik-adik semua tentunya dipelihara oleh Tuhan. Kakak percaya kasih anugerah Tuhan melimpah buat adik-adik. Jadi hari ini adik-adik ada 3 hal yang kita pelajari tentang bersaksi, berani, dan juga mengampuni. Nah, kakak percaya adik-adik diberkati atas kebenaran firman Tuhan dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau selalu ada di hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk bersaksi, berani memberitakan kebaikan Tuhan, karena kami percaya kasih Tuhan terlebih besar. Kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita pada hari ini. Mari sambil menjalankan tong persembahan kita akan lakukan pujian kecaplah dan lihat. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.